Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjelaskan materi finite state machine dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Febi Eka Febiansyah. Finite State Machine atau disingkat sebagai FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu state, keadaan, selanjutnya ada event, kejadian, dan yang terakhir ada action atau aksi. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Nah, transaksi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menghadapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Untuk kelebihan dan kekurangan pada FSM ini, yang pertama ada kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama itu sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Selanjutnya bisa diprediksi responnya. Kemudian komputasinya ringan, relatif fleksibel, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Nah, yang terakhir mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama itu karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game itu kurang disukai. Kemudian implementasi pada sistem yang lebih besar itu lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Kemudian untuk yang nomor 3 itu sebaliknya hanya bisa digunakan pada sistem di mana sifat sistem ini bisa didekomposisi menjadi state. Dan yang terakhir kondisi untuk transisi state adalah tetap. Untuk teknik pemodelan FSM, Finite State Machine ini bukanlah metode yang baru. Nah, FSM ini sudah lama dan ada konsep dekomposisi biasanya sudah dipahami dan sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membuat program komputer atau desain program komputer. Ada beberapa teknik pemodelan abstrak yang bisa digunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari FSM. Mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu, desain atau matematika. Nah, yang pertama itu diagram transisi state, juga dikenal sebagai diagram gelembung, bubble diagram. Nah, ini menunjukkan relasi antar state dengan input yang menyebabkan transisi state. Nah, yang kedua itu diagram pengambilan keputusan atau state aksi. Nah, diagram alir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Yang ketiga, diagram grafik state, salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transaksi dari state tersebut. Dan yang keempat, analisis hierarki perintah meskipun tidak seperti state. Ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana sih caranya perintah dibagi menjadi sub perintah dan urut sesuai urutan kejadiannya. Kemudian ada bentuk implementasi. Nah, ada 3 bentuk implementasinya. Yang pertama itu naive approach merupakan kondisi dari statement
ada if, else, atau switch dan case, tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan, tapi kalau sudah kompleks dan banyak, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional system statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging itu menjadi lebih rumit. Dan yang kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transisi logik di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Dan yang ketiga, embedded rule. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classic approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri, dan sama dengan classical approach. Bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, namun dengan efek samping agak sulit untuk dimantain karena aturan-aturan transisi diletakkan di state, sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state-state yang terkait. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.